Sel dan mikroskop. Halo sobat belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sel dan mikroskop. Simak video ini dengan seksama ya sobat. Pengertian sel. Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sejak dulu para ilmuwan sudah meneliti terkait sel, sehingga muncul sebuah teori sel. Teori sel. Teori sel menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori ini berlaku bagi semua makhluk hidup, baik berukuran kecil maupun besar. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi tiga, yaitu inti sel, sitoplasma, membran sel. Inti sel. Inti sel atau nukleus, merupakan organel terbesar dalam tubuh, yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando, yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan, dan reproduksi sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus, dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Membran sel. Membran sel adalah selaput tipis yang menyelubungi sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Komponen kimiawi penyusun sel. Sel adalah unit dasar pembentuk kehidupan yang tersusun dari komponen kimiawi. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Komponen kimiawi organik penyusun sel. Komponen kimiawi organik penyusun sel terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Karbohidrat. Karbohidrat adalah molekul penting bagi sel karena merupakan sumber energi utama. Selain sebagai sumber energi utama, gula juga diperlukan untuk membangun struktur sel, penyimpanan energi yang mudah diakses, dan pembentuk materi genetik. Protein. Penyusun sel berikutnya adalah protein. Sel diperkirakan mengandung sekitar 42 juta molekul protein. Lemak. Lipid, atau lemak adalah komponen kimiawi penyusun sel yang merupakan zat organik. Di dalam sel makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang, mendukung kerja sistem saraf, memproduksi dan mengatur hormon, transportasi zat, dan juga melindungi, serta mengisolasi jaringan. Asam nukleat. Asam nukleat adalah komponen kimiawi penyusun sel yang memegang peranan penting dalam semua sel makhluk hidup. Karena asam nukleat membentuk materi genetik seperti DNA dan RNA, juga mengkodekan informasi yang dibutuhkan sel untuk membuat protein. Sehingga, asam nukleat sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, juga pewaris sifat pada keturunannya. Komponen kimiawi anorganik penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel selanjutnya, yaitu dari zat anorganik. Terdiri dari air, vitamin, dan juga mineral. Air. Air merupakan komponen kimiawi anorganik penyusun sel, yang pertama sekaligus terbanyak adalah air. Air menyusun sekitar 70% dari keseluruhan komponen sel. Di dalam sel, air berperan sebagai pelarut universal yang membantu sel mengangkut dan menggunakan berbagai jenis zat. Vitamin.
Komponen kimiawi anorganik selanjutnya adalah vitamin. Sel menyimpan berbagai jenis vitamin, dengan komposisi tertentu, yang sesuai dengan jenis jaringannya. Vitamin berfungsi sebagai kofaktor enzim, antioksida, dan katalis yang mempercepat terjadinya berbagai reaksi biokimia dalam sel. Mineral. Sel mengandung berbagai jenis mineral, yang paling utama adalah fosfor, magnesium, sulfur, kalium, kalsium, dan juga klorida. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat penelitian yang fungsinya untuk mengamati objek mikro, seperti sel, yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata secara langsung. Sejarah adanya mikroskop. Sejarah adanya alat ini berawal dari dua ahli kacamata dari Belanda, yaitu Hans Janssen dan putranya, Zacharias Janssen, pada 1590-an. Mikroskop awal yang mereka ciptakan dapat memperbesar penampakan objek hingga 20 hingga 30 kali dari objek aslinya. Kemudian pada tahun 1660-an orang pertama yang dapat melihat mikroorganisme adalah seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Belanda, yaitu Antony van Leeuwenhoek, menciptakan mikroskop dengan konstruksi sederhana yang mampu memperbesar penampakan objek hingga 200 kali. Jenis-jenis mikroskop. Mikroskop cahaya, mikroskop stereo, mikroskop elektron. Fungsi mikroskop. Mikroskop memiliki berbagai fungsi. Berikut merupakan fungsi dari mikroskop. Mikroskop dapat untuk memperbesar objek, pengamatan struktur mikroskopis, penelitian dan eksperimen, diagnosis medis, penelitian material, menguji kualitas zat mikro, alat penelitian bidang forensik, alat penelitian sebagai pembelajaran. Demikian tadi, merupakan penjelasan dari sel makhluk hidup dan mikroskop. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Tentunya, masih banyak kekurangan dari video ini. Silahkan kalian tinggalkan komentar positif kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam sehat, salam literasi, sampai jumpa kembali.